Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku bikin resep yang lagi viral. Ini dia burnt cheesecake brownies ala dapur Naima. Rasanya enak, bagian cheesecake-nya itu ngeju dan lumer banget, dan browniesnya itu nyoklat pahit gitu. Pokoknya enak banget. So kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Untuk membuat browniesnya, pertama kita siapkan wadah anti panas. Lalu di sini sudah aku masukkan 75 gram dark chocolate compound. Tambahkan juga 50 gram margarin atau mentega. Lalu dua bahan ini akan kita lelehkan. Di sini aku lelehkan dengan cara ditim. Kalau kalian ingin menggunakan microwave itu boleh banget ya. Setelah 80% meleleh, bisa kita angkat, lalu kita taruh seperti ini dan tetap diaduk hingga coklat dan margarinnya benar-benar meleleh. Nah, sampai mencair seperti ini ya, kemudian bisa kita sisihkan sebentar. Selanjutnya, kita siapkan wadah yang lain, lalu masukkan 1 butir telur dalam keadaan suhu ruang. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir. Lalu tinggal diaduk saja hingga gula pasirnya larut. Di sini kalau kalian mau pakai gula halus atau gula pasir yang di blender itu boleh banget. Nanti dia akan lebih cepat larutnya. Setelah gula pasirnya larut, bisa kita masukkan dark coklat dan margarin yang sudah kita lelehkan. Ini aku masukkan dalam kondisi hangat ya. Lalu kita aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah rata, masukkan 50 gram tepung terigu protein sedang dan 15 gram coklat bubuk. Terakhir, kita aduk hingga semua bahannya tercampur dengan rata. Selanjutnya, siapkan loyang. Di sini aku pakai ukuran 22 x 11 x 7 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan dialaskan dengan baking paper. Kemudian bisa kita tuangkan adonan brownies ke dalam loyangnya. Lalu ratakan menggunakan spatula. Setelah rata, sekarang bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan untuk membuat adonan cheesecake-nya. Di sini sudah aku masukkan 350 gram cream cheese suhu ruang, lalu lembutkan menggunakan spatula. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu ini tinggal diaduk saja hingga lembut. Nah, ini adonannya sudah lembut. Selanjutnya bisa kita masukkan 2 butir telur. Ini telurnya kita masukkan secara bertahap sambil diaduk seperti ini untuk menghindari adonannya pecah ya. Setelah rata, bisa kita masukkan 250 ml whipped cream cair. Lanjut dicampur hingga semua bahannya rata. Cara membuat kue ini tuh gampang banget ya, tinggal dicampur dan diaduk-aduk aja. Selanjutnya kita masukkan 15 gram tepung maizena dan 1/4 sendok teh garam. Aduk kembali hingga semuanya rata. Dan di sini supaya cheesecake-nya itu lebih wangi, aku tambahkan 1 sendok teh vanilla ekstrak. Setelah rata semuanya, sekarang bisa kita cek browniesnya. Setelah adonan browniesnya ngeset dan gak nempel di tangan, berarti sudah bisa kita masukkan adonan cheesecake-nya. Supaya hasilnya lebih halus dan tidak ada yang menggumpal, di sini adonan cheesecake-nya aku saring ya. Dan ini setelah semua adonannya masuk, sekarang bisa kita panggang. Panggang kue dengan suhu 220 sampai 230 derajat, api atas bawah selama 30 menit.
Ini dia tampilan setelah 30 menit dipanggang. Selanjutnya bisa dinginkan hingga suhu ruang, lalu dimasukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 3-4 jam. Setelah 3 jam bisa keluarkan kue dari loyangnya dan bisa kita potong. Kelihatan ya dari motongnya aja ini lembut banget. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini, Burnt Cheesecake Brownies ala Dapur Naima. Hasilnya itu lumer banget, lembut, dan pastinya enak banget. Perpaduan dari cheesecake dan browniesnya itu pas banget, pokoknya bikin lagi. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and komen ya guys. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di Dapur Naima. Kali ini aku bikin sajian spesial yang bisa banget buat dijadiin kalau ada acara keluarga ataupun dijadiin buat oleh-oleh. Ini dia strudel ala Dapur Naima. Cara buatnya itu gampang banget, hasilnya juga bagus banget. Kulitnya itu garing berlapis dan isiannya yang lumer banget. Ada coklat, keju, dan pisangnya. Ini cocok juga untuk jadi ide jualan loh. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan wajan. Lalu kita panaskan di api sedang aja. Masukkan secukupnya margarin ke dalam wajan. Lalu bisa kita tunggu hingga margarinnya ini panas dan meleleh. Kalau margarinnya udah cukup meleleh, selanjutnya bisa kita masukkan sekitar 6-7 buah pisang raja yang sudah dikupas dan dipotong seperti ini. Kita masukkan satu persatu. Kemudian masak hingga harum dan berwarna kecoklatan. Pisang rajanya ini digoreng supaya nanti isiannya itu jadi lebih wangi dan gak sepet. Nah, kalau pisangnya udah matang merata kayak gini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, sambil menunggu pisangnya dingin, bisa kita siapkan alas kerja, taburi dengan secukupnya tepung terigu. Lalu kita ambil satu adonan puff pastry. Di sini aku pakainya puff pastry yang instan. Kemudian bisa kita taburi lagi tepung terigu di atas adonannya supaya saat digilas nanti tidak lengket. Kemudian gilas adonan dan pipihkan. Biarkan melebar dengan bentuk persegi panjang. Ini kita gilasnya perlahan aja ya. Kira-kira sampai seperti ini. Selanjutnya kita tentukan sisi kanan, tengah, dan juga kiri. Kalau mau lebih mudah lagi bisa ditandain dengan penggaris ataupun pisau. Selanjutnya untuk sisi kanan bisa kita potong seperti ini dari batas garis tengah ke pinggir. Dan untuk motongnya ini diagonal ya atau miring-miring. Lakukan dari atas sampai bawah. Dan untuk sisi kirinya kita lakukan hal yang sama seperti sisi yang kanan tadi. Kita potong seperti ini diagonal atau miring-miring menggunakan pisau ya. Dan pastikan untuk jumlahnya itu sama antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Seperti ini, potong dari atas sampai ke bawah ya. Kalau udah selesai, siap diberi isian. Selanjutnya, bisa kita susun pisang di atas kulit adonan puff pastry. Letakkan di sisi tengah. Untuk menyusun pisangnya, yang paling atas ini kita beri sedikit jarak untuk mempermudah nanti saat menutup dengan kulit adonan puff pastry-nya. Susun dari atas sampai bawah. Kalau udah selesai disusun, sekarang bisa kita berikan isian lainnya. Di sini aku tambahin dengan susu kental manis ya, bisa disesuaikan dengan selera aja. Dan kalau kalian pakai pisangnya itu udah manis banget, nggak dipakai juga nggak apa-apa.
Lanjut, di sini aku berikan secukupnya dark chocolate compound yang sudah diiris seperti ini. Kita taruh di atas pisangnya. Kita susun secara merata. Isian selanjutnya di sini aku pakai keju parut. Taburi secukupnya keju parut di atas coklatnya. Kita taburkan secara merata ya. Nah, semua isiannya sudah masuk. Selanjutnya bisa kita bungkus dengan cara seperti ini. Dimulai dari ujung, kita tarik menuju ke dalam. Dan untuk sisi yang bawah, kita lakukan hal yang sama dengan sisi yang di atas tadi. Selanjutnya, tarik sisi kanan, ambil satu per satu. Tarik secara diagonal bergantian dengan sisi kiri. Kita lakukan seperti menganyam ya, disilang-silang aja. Lakukan sampai selesai. Lalu di bagian bawahnya ini tinggal kita rapihkan aja. Nah, ini sudah selesai, kita bungkus. Kemudian bisa kita angkat dan pindahkan ke atas loyang. Di sini aku tambahkan dengan olesan kuning telur. Aku pakai 1 butir kuning telur aja. Kita oleskan ya secara merata dari atas sampai bawah. Kalau udah, lanjut aku berikan topping keju parut di atasnya. Kita berikan secara merata ya. Setelah keju parut, di sini aku tambahin lagi dengan coklat meses di atasnya. Kita taburkan juga secara merata ya. Selesai kita beri topping secara merata kayak gini. Lanjut bisa kita panggang. Panggang di oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Panggang di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius, api atas bawah, dan kita panggang selama kurang lebih 35 sampai 45 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia jadinya setelah kita panggang. Lihat ya, warnanya itu cantik banget. Kalau udah bisa kita angkat, lalu kita pindahkan ke tempat sajiannya. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Strudel ala dapur Naimah. Cara buatnya mudah banget kan, dan hasilnya itu bagus banget. Cocok banget kalau dibawa di acara keluarga gitu ataupun dijadiin oleh-oleh. Dengan hasilnya itu yang kulitnya garing, crispy berlapis, dan dalamnya itu lembut lumer, pasti rasanya itu enak dan bikin nagih. Bisa juga untuk jadi ide jualan loh. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini, aku bikin resep cemilan. Ini dia donat ala dapur Naimah. Hasilnya itu lembut empuk, dan cara buatnya mudah, tanpa mixer, tanpa diulen. Bisa banget untuk jadi ide jualan loh. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Nah, cara membuatnya, pertama sudah aku siapkan 130 ml susu cair full cream. Lalu aku tambahin 3 sendok makan gula pasir. Dan juga 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ketiga bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur rata. Oke, kalau udah tercampur rata seperti ini, lanjut bisa kita tutup. Lalu kita diamkan kurang lebih 10-15 menit sampai raginya itu berbuih atau berbusa ya. Berikutnya aku siapkan wadah, lalu aku masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu aku masukin 2 butir kuning telur. Nah, kemudian kita masukkan cairan susu, ragi, dan juga gula pasir yang sudah kita buat. Lalu bahan ini kita aduk-aduk aja menggunakan spatula ya, nggak perlu pakai mixer. Kita aduk aja seperti ini sampai semua bahannya tercampur.
Kalau udah tercampur semua, lanjut aku tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu aku tambahkan juga sejumput garam. Lanjut, bisa kita aduk lagi sampai rata. Nah, kalau pakai spatula ini agak susah ya buat kecampurnya. Bisa lanjut kita aduk menggunakan tangan. Ini adonannya itu nggak perlu sampai dibanting-banting ya, cuman dicampurkan aja kayak gini sampai tercampur rata. Kalau sudah, adonannya bisa kita bulatkan. Dan berarti adonan sudah siap kita proofing atau kita istirahatkan. Untuk proofingnya ini di suhu ruang aja, kurang lebih selama 30 menit. Atau waktunya bisa disesuaikan dengan suhu di tempat kalian masing-masing. Jangan lupa tutup adonan menggunakan serbet atau tutup panci seperti ini juga boleh ya. Nah, selanjutnya ini adonan setelah kita proofing selama kurang lebih 30-45 menit. Adonannya sudah kalis elastis dengan sendirinya ya. Lanjut, adonannya bisa kita bentuk memanjang seperti ini. Dan di sini adonan aku bagi jadi 10, per bagian beratnya itu 45 gram ya. Setelah ditimbang, adonan bisa kita bulatkan atau kita rounding seperti ini. Bisa juga dibulatkan di alas kerja seperti ini supaya memastikan adonannya itu mulus. Kalau sudah, bisa taruh adonan di alas donat yang sudah dilumuri tepung supaya saat dilepaskan nanti tidak lengket ya. Nah, setelah adonan kita bagi dan juga kita rounding sekarang, bisa kita tutup adonan ini menggunakan plastik wrap dan kita proofing lagi selama kurang lebih 30 menit atau waktunya bisa disesuaikan dengan suhu di tempat kalian. Nah, ini dia adonan donatnya setelah kita proofing selama kurang lebih 30 menit, jadinya sudah lebih mengembang. Dan sekarang adonannya akan aku bolongin tengahnya. Ambil satu adonan lalu aku masukkan ke dalam tepung. Ini aku pakai tepung terigu biasa aja yang serbaguna. Aku lumurin seperti ini, kemudian tengahnya bisa kita bolongin menggunakan jari. Usahakan saat dibolonginnya itu pas di tengah adonannya supaya hasilnya itu bagus dan tidak miring. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan ke semua adonan sampai selesai ya. Nah, kalau adonan sudah selesai kita bolongin semua seperti ini, lanjut bisa kita proofing lagi. Untuk yang terakhir ini proofingnya kurang lebih selama 1 jam. Dan jangan lupa untuk ditutup menggunakan plastik wrap ya. Nah, ini dia hasil setelah kita proofing selama 1 jam. Sudah jauh lebih mengembang ya, dan ini tuh ringan banget pas diangkat. Oke, selanjutnya sudah bisa kita goreng. Sudah aku panaskan minyak, lalu bisa kita masukkan adonan donatnya. Saat adonannya baru dimasukkan ini, langsung aku bolongin lagi tengah donatnya menggunakan sumpit supaya lebih terlihat dan dia tidak tertutup. Dan juga saat digorengnya ini menggunakan api kecil saja supaya tidak mudah gosong. Jangan lupa dibalik supaya matang kecoklatan di kedua sisinya. Nah, sampai donatnya sudah kecoklatan seperti ini, sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Sekarang bisa kita berikan topping donatnya. Nah, ini dia, bisa dilihat ya hasilnya itu lembut banget donatnya. Lalu untuk toppingnya, di sini aku pakai kombinasi dari coklat leleh, meses, keju parut, whipped cream, glaze tiramisu, dan juga kacang almond. Untuk toppingnya ini bebas ya, bisa disesuaikan dengan selera aja. Nah, ini donat pertama, aku pakai paduan dari coklat leleh dan juga meses. Yang kedua, aku pakai glaze tiramisu dan kacang almond. Untuk yang ketiga, ini aku pakai whipped cream dan juga keju parut. Nah, kita lanjutkan sampai semua donatnya selesai kita beri topping.
Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini, donat ala dapur Naima. Cara buatnya itu mudah, tanpa mixer, tanpa ulen. Hasilnya super empuk, lembut banget. Cocok juga untuk jadi ide jualan. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.